Apa sih yang reguler kok berbayar? Nah ini tadi, karena dia pakai hewan yang sembelihan, nah sehingga dia itu kompleks permasalahannya dan titik kritisnya itu cukup tinggi. Mulai dari hewannya disembelih oleh siapa, bagaimana cara penyembelihannya, bagaimana cara pengolahannya supaya tidak terhindar dari najis. Apalagi kalau ini produknya harus daging yang digiling seperti bakso atau bistik. Nah, gilingannya ini bersih apa tidak? Gilingannya pernah digunakan untuk menggiling daging yang haram apa tidak? Itu cukup sulit untuk di tracing, sehingga butuh waktu yang cukup kompleks, cukup banyak, cukup lama, kemudian tenaga yang tidak bisa hanya satu orang, dan harus ada auditor langsung ke tempat usahanya. Ya meskipun saya pikir juga sama, tetapi kan kalau saya pikir didamping oleh pendamping PPH namanya. Itu. Lalu untuk pengurusan produk yang berasal dari daging hewan sembelihan, kita harus mengupayakan mengambil daging dari distributor atau RPH atau RPU, rumah pemotongan hewan atau rumah pemotongan unggas yang sudah bersertifikat halal. Nah, jadi teman-teman, misalkan nih teman-teman ambil atau beli ayam dari pasar, tapi kan teman-teman nggak tahu apakah ini disembelih dari RPH atau disembelih sendiri. Ya kita tahu lah ya, misalkan ini yang beli bapaknya sendiri dan kebetulan bapaknya memang muslim, tetapi itu tidak cukup, harus ada standarisasinya. Nah tadi harus diambil dari RPH atau RPU yang sudah bersertifikat halal. Kita sering jumpai RPH RPU itu, tapi belum tentu dia sudah punya izin halal. Kenapa kok RPU atau RPH harus punya izin halal? Karena mulai dari juru sembelihnya itu harus bersertifikat BNSP, namanya juru sembelih ya, atau juleha, juru sembelih hewan. Ini nanti dia harus mengikuti pelatihan, kemudian bagaimana cara memotong hewan agar tidak sakit, kemudian apa saja bagian-bagian di leher hewan yang harus putus, itu masuk ke pelatihan juleha tadi, juru sembelih hewan, dan harus memenuhi kriteria untuk sertifikasi dan ada uji kompetensinya. Lalu untuk pengolahan atau area bersih, pembersihan, kemudian bagaimana nih cara memperlakukan sapi yang sudah disembelih, apakah langsung dikuliti di tanah gitu atau bagaimana, kemudian kebersihan lokasi sembelihannya, kemudian pembuangan limbahnya, apakah dibuang sembarangan atau dibuang di lingkungan yang tidak mencemari lingkungan sekitar, itu juga perlu diperhatikan. Makanya RPH juga butuh sertifikasi halal. Nah teman-teman di sini yang barangkali ada distributor atau orang yang punya usaha di bidang sembelih hewan atau unggas, tolong yuk segera diurus izin halalnya, agar ini juga menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan atau untuk mendapat distribusi daging dari tempat usaha panjenengan semua. Kemudian setelah kita memastikan produk yang kita ambil itu atau daging yang kita ambil dari RP yang sudah bersertifikat halal, kita mengurus nih teman-teman, kita mengurus, kemudian kita meminta bantuan sama pendamping BPH atau penyelia untuk melengkapi biodata, ada SCP, ada formulir pendaftaran dan lain sebagainya. Nah itu nanti teman-teman setelah melengkapi baru input ke si halal dan MUI di sini ya. Karena ya kalau reguler banyak kan ya, kalau ke MUI bisa, kemudian harus input ke si halal juga karena ini kan sistemnya masih satu-satu ya, ke MUI kemudian di BPJP atau si halal itu. Kemudian setelah nanti kita memasukkan biodata lengkap terkait usaha kita, terkait produk yang ingin kita daftarkan, baru kita akan diberikan billing atau biaya pendaftaran, biaya registrasi sekitar 3,5 sampai 5 juta, bahkan sampai 10 juta tergantung skala usaha dari teman-teman. Lalu setelah kita mendaftar dan membayar, nanti akan dihubungi nih untuk dilakukan atau diberikan jadwal auditor untuk datang untuk pemeriksaan. Dan nanti teman-teman di sana, barangkali teman-teman belum punya penyelia halal, silakan teman-teman bisa mencari penyelia halal. Kita juga bisa bantu nih untuk mencarikan penyelia halal yang terdekat dengan lokasi teman-teman. Nah lalu ketika auditor datang, nanti auditor akan menyampaikan apa saja yang harus diperiksa dan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti manajemen bahan baku yang dibutuhkan apa saja, untuk
untuk rinciannya ada nama bahan bakunya apa, mereknya apa, nomor halalnya apa, masa expired bahan bakunya sampai kapan, kemudian expired dari si sertifikat halal bahan bakunya itu kapan dan beli dari mana. Nah itu kemudian ada matriks produknya apa saja nih, kemudian komposisi produk A, produk B, produk C itu apa saja, kemudian bagaimana SOP atau prosedur pembuatannya itu juga harus dijelaskan. Sehingga untuk reguler memang cukup rumit dan tidak semudah self declare. Kemudian ada juga nih tim manajemen halal di sana. Nanti harus ada penyelia, harus ada pelaku usaha, dan ada tim untuk manajemen halal yang membantu atau yang tahu terkait aktivitas usaha teman-teman. Lalu setelah auditor selesai, nanti auditor akan membacakan hasil audit, dan misalkan sudah terpenuhi, nanti untuk sertifikat halal akan terbit 2 minggu atau bahkan 1 bulan setelah audit itu selesai. Begitu sih teman-teman. Jadi memang untuk para UMKM yang produknya mengandung daging hewan sembelihan, memang saat ini tidak bisa mengurus secara self declare atau gratis, sehingga ini memang bukan dari kewenangan saya, tapi ini sudah dari dari wewenang Kemenak atau BPJPH yang sudah menginstruksikan bahwa produk daging-dagingan yang daging sembelihan itu harus diurus melalui program reguler atau yang berbayar. Artinya ya harus segera nih, karena batasannya nanti Oktober 2024. Lalu bagaimana untuk UMKM yang belum mengurus halal di tanggal yang sudah dibatasi itu? Ya siap-siap nanti mendapatkan teguran. Kemudian kalau masih tidak mengurus ya dapat sanksi administratif ya. Kemudian kalau nggak mau ngurus lagi bisa ditarik ini produknya. Maka segera ya urus halal. Nah kami juga dari ES bisa membantu untuk mengurus halal baik yang reguler atau yang self declare. Nah kalau ada pertanyaan lebih, nanti teman-teman bisa nih DM ke Instagram kita atau di WA kita 0812 17298842. Yuk kita segera halalkan produk-produk UMKM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.